Nu haji itu pakaian wajibnya adalah pakaian ihram. Laras Pak? Pakaian ihram sama seluruh dunia. Ya. Untuk semua orang, siapapun dia. Rek presiden, rek jenderal, rek hansip. Ihram bajuna ya. Daya atribut-atribut lain. Selembar-lembarnya. Untuk mengingatkan hadirin sekalian bahwa sebenarnya Pak, manusia itu emang ngabuligir Pak. Waktu datang ke alam dunia kan tenempel Pak. Walaupun sehelai benang tidak nempel. Pada saat dia mati nanti pun yang dibawa sekaya apapun cuma kain kafan. Lahir tanpa sehelai benang pun mati hanya dengan kain kafan. Badannya membusuk nanti. Hadirin rahimakumullah jamaah sadayana. Kain ihram yang dikenakan pada saat berhaji bukan hanya pelajaran untuk mereka yang berhaji dan umroh, tapi juga pelajaran buat kita. Ternyata di hadapan Allah Pak, Masya Allah, sama sadayana lagi. Abuligir Pak, ya Allah, mun taya imanan, taya islaman Pak, naon nilainya manusia? Bandingkan jeung suluh Pak, muliaan kena suluh. Suluh mati kebon diasupkan ka imahnya tuh Pak. Coba jelema maut Pak, ti imah diasupkan ka kebon. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, sasarangan orang niatkeun i'tikafnya. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Daramang sadayana. Baik para jamaah rahimakumullah. Ruhul hajj min at-ta'atil fardiyah ila wihdatil ummah. Spirit haji, spirit ibadah haji ya, dari mulai ketaatan individu menuju kepada persatuan umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi kulli marratin yahillu fiha syahru dzil hijjah tahtazzu ad-dzikriyat litakhalludi dzikri syataini 'azimataini an-nabi Ibrahim wa nabi Ismail alaihi assalam wa min sabatihima natadakkaru rakizataini islamiyataini la tanfasilani hajjil baitil antik wal udhiyah. Fahuma laysa mujarradatu qusin bal tajsida ismiyin lit ta'ati wat tadhiyah. Di setiap datang bulan Dzulhijjah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulhijjah dan hari Selasa insyaallah Arafah. Lebarannya insyaallah hari Rabu para jamaah ya. Takbir. Sing semangat Pak ya lebaran. Ulah diapilaikeun siga lain lebaran urang ya. Di setiap kali datangnya bulan Dzulhijjah maka semangat untuk mengingat dua sosok manusia mulia ya, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi assalam. Dan dari keteguhan keduanya kita mengingat ada dua hal ajaran Islam yang tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Apa itu? Ibadah haji dan berkurban.
Termasuk juga panitia mengajak temanya adalah persatuan umat. Maka ibadah haji adalah simbol persatuan umat, lintas bangsa, lintas negara, sebagai ummatan wahidah, sebagai umat yang satu. Alhamdulillah. Hoyong ke Mekah yang celengan atau baca surat tanah jual. Baik hadirin sekalian, tadhakkaru al-lahdata allati rafa'a fiha hadanin nabiyyani al-karimani qawaida baitillahi al-haram bi'aidihima at-tahirataini wasta ghubar al-wadi al-qahil lam yashkuwa bal da'awa bi khudu'in wa raja'in wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah para hadirin sadayana atas apa yang dilakukan oleh dua nabi yang mulia ini, ya, dengan tangan mereka berdua yang suci membangun bangunan Ka'bah di tengah terik matahari di gurun pasir yang demikian panas. Mereka tidak mengeluh, bahkan keduanya berdoa, dan doa ini diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan ini, lalu kemudian seraya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, terimalah amal ibadah kami ini, innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Para jamaah rahimakumullah, laqad asbahatil ka'batu allati banayaha magnetisan amalaqan innaha tad'u al-basariyah min kafati anha'il ardi mutazawita hududil umam wal a'raq litattakhida nahwa qiblatin wahidah. Laqad amara Allah ta'ala bihadha nidail azim wa addin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Para hadirin sadayana, Ka'bah hiji bangunan istimewa anu dibangun ku dua orang nabi yang mulia ini, itu saat ini telah menjadi magnet yang sangat dahsyat, ya Pak ya, bisa menarik semua orang datang dari seluruh penjuru dunia, lintas bangsa, lintas suku, lintas umat, lintas generasi, dalam rangka untuk sama-sama menjadikan Ka'bah sebagai satu-satunya kiblat, satu-satunya arah, ya, yang menjadikan kita kompak di seluruh dunia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diarahkan dengan satu titik, yaitu Ka'bah. Ka'bah yang mun teu aya Ka'bahnya, salat anu nyarup ngaler ngidul ulon ngetan sakarepna nya, masyaallah, nudang karak nudang kuban nya, tapi kumargi aya Ka'bah, maka semua orang salat menghadap ke Ka'bah. Alhamdulillah. Dan itu para hadirin sadayana, leres-leres tos jadi magnet. Hampir teu aya apa ceritana jalmi anu tos ka Mekah nunaikan ibadah haji, ya, kapok. Ketika niatnya ikhlas, modalnya halal. Kadang-kadang sok aya nu kapok ka Mekah teh, ampun cenah aing moal hayang 2 kali. Berarti aya sesuatu, kurang ikhlas, kurang ilmu, atau mungkin ada uang untuk berangkat ke sana
yang subhat, apalagi yang haram. Maka selama modalnya betul-betul suci, terus ada ilmunya dan niatnya karena Allah, Pak, nggak ada orang kapok untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, betul? Walaupun para hadirin sadayana, kamari abdi ngaos di Cikampek. Kalau kita melihat sirah nabawiyah bahwa Nabi Muhammad SAW saparantos di Madinah, hadirin sadayana, itu beliau kurban tiap tahun, tapi henteu haji tiap tahun. Karena ibadah haji itu, hadirin sadayana, kewajiban ke kaum muslimin, ya, nu balig nu mampu, kewajibannya cukup seumur hidup satu kali. Terus, nah ibadah kurban yang kena ke umat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Aya dinu nyebatkeun ulama alal kifayah, henteu dugikeun ka wajib, tapi kangge Kanjeng Nabi mah kurban tu hukumnya wajib, hadirin sekalian. Persis seperti salat tahajud. Tahajud kangge umat hukumna sunnah, kangge Kanjeng Nabi mah wajib. Nah, kenapa? Satu pelajaran pokok, Pak. Nabi ketika di Madinah tidak haji tiap tahun, tapi kurbannya tiap tahun. Itu penting, Pak, kangge urang. Ibadahna ulah ku nafsu. Abong kene loba duit, ya, seueur harta, lalu ke Mekah lah tiap tahun. Tapi lupa berkorban, lupa berbagi, gitu. Jelas? Kalaulah berhaji berumrahnya tiap tahun, tapi juga berbagi kurbannya tiap tahun, bagus. Tapi mana yang skala prioritas, hadirin sadayana? Kalaulah haji dan umrah sudah ditunaikan, cukuplah sekali. Lalu kemudian uangnya ada tersedia tiap tahun, nah aman kentuh. Ayeuna per orang haji seberapa? 60 jutaan kan? Nah 60 juta kali 2, 120 juta suami istri. Nah yang 120 juta itu belikeun sapi sing loba korban gitu. Meli dua ge cekap lah 30 juta aya kena sabaraha? 60 juta dina 60 juta na bagikeun ka para pejuang, ka guru-guru ngaos, ka para kiai, ka para ustad anu memang teu digaji ku pemerintah. Ya, padahal berang penting ngajagaan ngadidik warga negara sangkan soleh, sangkan beriman jeung bertakwa. Leres digaji teu kiai ku pemerintah? Henteu. Padahal baheula nu ngusir penjajah teh saha? Ya, baik cenah kiai mah da ikhlas. Ikhlas mah urusan pribadi mah ngan kudu nama pemerintah jeung negara teh tahu diri gitu nya. Duit sakieu lobana dibikeun kabeh kabatur, tapi kiai nu berjuang ngadidik anak bangsa teu diperhatikeun. Ieu yang sering saya kritik, mana keadilan? Omdo, omon om. Jelas hadirin sadayana, bagi gitu para jamaah ya. Itu hadirin sadayana. Margi aya keterangan kuatna dunia jeung agama itu adalah bi'ilmil ulama bisakhawatil agniya, di antarana. Kuatna agama jeung dunia itu karena aya beberapa penopang dari orang-orang mulia. Satu bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua bisakhawatil agniya, karena orang-orang kaya ini dermawan. Lamun hiji kampung, hiji lembur, hiji negara tos minim keberadaan ulama, seseorang juhala jelma bodoh unggul, tak aya ulama, udah hancur tuh bangsa. Atau sebaliknya hadirin sadayana, ulama na aya tapi agnianya bakhil, minal bukhala, paralit gitu Pak, perjuangan mandeg. Makanya hadirin sadayana jamaah rahimakumullah, ku abdi didoakeun ya jamaah sing baleunghar. Tapi sing bager. Kira-kira didoakan benghar koret mah mendingan miskin malah ya. Jelas hadirin. Nah gitu ya.
Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga berdoa di Masjid Al-Ikhlas ini ya, para jamaahnya sejahtera ya, haji umroh katunaykeun ya. Tapi teu kudu sering-sering ya, tapi artosna diamankeun kangge naon, kangge berbagi. Takbir. Ya tadinya sing sarehat, sing paranjang yuswa jamaah Al-Ikhlas khususna warga Purwadadi pada umumna. Baik para jemaah nu sami dipihormat. Al-hajju ramzatun litadhiyati wal musawat wal ukhuwah. Ibadah haji itu mencerminkan para hadirin sadayana ayana beberapa unsur ajaran Islam. Nu pertama adalah ada pengorbanan. Kemudian yang kedua al-musawat, kesetaraan sesama hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal ukhuwah, persatuan. Coba perhatikan, yu'allimuna al-hajju anna al-iman al-hakiki yatatallabu al-istislam at-tam. Faqad radiya an-nabiy Ibrahim bitarki usratihi fi wadin ghairi dhi zar'in wa kana musta'iddan lidibhi ibnihi al-habib imtisalan li amrillah. Yajibu an ta'isa hadhihi ruh fi qalbi kulli hajin. Faqad amarana Allah bi itmami hadhihi ibadah khalisatan liwajhillahil karim wa atimul hajja wal umrata lillah. Ibadah haji para hadirin sadayana mengajarkan ke orang ya. Jadi ibadah haji dengan seluruh rangkaian amal ibadah haji yang terkait dan dilaksanakan di tanah suci itu mengajarkan kepada kita para hadirin sadayana bahwa keimanan hakiki, ingat keimanan hakiki berarti ya keimanan anu naon? KW palsu ya, meskipun dikatakan mirip itu berarti tidak ya, kita pengen iman ini yang asli. Iman yang asli menuntut totalitas kepasrahan kepada Allah. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan istrinya di tengah lembah gurun pasir. Tidak ada air, tidak ada pohon. Karena itu perintah Allah dilaksanakan. Termasuk juga Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sadayana, diuji ku Allah. Lama beliau tuh nggak punya keturunan. Lalu berharap banget berdoa ya, tanpa putus asa berdoa kepada Allah. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim dikasih keturunan. Seorang anak laki-laki bernama Ismail. Anaknya ganteng banget ya, pinter pisan, soleh luar biasa, kermejana remaja, kermejana lucu, kermejana resepa. Datang perintah dari Allah, itu Ismail harus disembelih. Allah menguji Nabi Ibrahim. Di dalam hatinya itu ada kecintaan siapa? Jangan-jangan ada cinta ganda kepada aku dan kepada anaknya. Allah enggak mau. Jangan-jangan cintanya kepada anaknya karena lama dan jadi kerinduan dan keinginan mengalahkan cinta dia kepada aku. Maka kalau Allah dibuktikan. Karena hadirin sadayana, Allah enggak mau di dalam hati hambanya itu ada dua cinta. Dicandung lah berarti teman-temannya. Ya. Kalaupun ada cinta yang lain selain daripada kepada Allah, di surat At-Taubah disebutkan Pak, urutan cinta itu yang benar begini. 1, cinta kepada Allah. 2, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada jihad fisabilillah. Itu ayat itu urutan cinta di surat At-Taubah. Setelah urutannya pas, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, lalu cinta dalam perjuangan menegakkan agama Allah, silahkan ada cinta. Tapi posisi dan volumenya di bawah itu. Cinta kepada keluarga, ya, dalam hal ini orang tua, anak, istri, ya.
Bahkan cinta kepada harta tidak dilarang, itu manusiawi. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Al-ayah di surat Al-Imran ada ayat itu. Yang salah adalah ketika hati hamba diisi dengan cinta. Cintanya kepada Allah nomor 70. Cinta kepada Islam nomor 80. Cinta terhadap pengorbanan dalam rangka berjuang di jalan Allah boleh bekit sayup-sayup begitu aya. Nu dominan dina hati naon? Cinta harta, cinta tahta, cinta Toyota, cinta kuota, cinta wanita dan lain-lain. Semua atribut ke dunia ini nggak boleh pada hadirin. Jelas Pak? Nah kembali Nabi Ibrahim diuji Pak. Anak menang hayang, ya, dipasihan ku Allah lalaki ganteng pisan, soleh banget, cerdas luar biasa. Dititah dipuncit Pak. Jelas? Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sadar anak adalah titipan. Bukan punya aku, kata Nabi Ibrahim. Allah yang menitipkan, memberikan amanah. Sekarang Allah yang minta, aku serahkan. Luar biasa Pak. Lamun tiamah sugan Pak, mun anak naloba gitu ya Pak nya. Anak naloba di antara anak teh anu buadeg, anu goreng ya. Nabi Ibrahim titah mencit salah sahijina, lah tinggal milih Pak. Emang tiba heula yang dipayahannya tiba buadeg Pak. Ini enggak ada yang dipilih, satu-satunya yang ganteng, satu-satunya yang soleh, satunya yang pintar. Ini harus dikorbankan, Pak. Dan hebatnya lagi Pak, Nabi Ibrahim sebagai ayah demi cintanya kepada Allah rela mengorbankan anak, anaknya juga Nabi Ismail demi cintanya kepada Allah rela mengorbankan nyawanya. Sampai pada saat ketika mau disembelih itu Nabi Ibrahim terus ngasah bedog seket banget Pak, diuji beberapa kali karena kayu, karena naon segala macam. Bahkan air riwayat disebutkan karena batu ge belah dah. Tapi begitu di karena leherkan nanti Nabi Ismail nggak mempan. Uniknya ketika mau menyembelih Nabi Ismail itu, Nabi Ismail melihat ayahnya itu ya manusiawi Pak, kayak grogi gitu. Kayak grogi. Karena grogi, Nabi Ismail langsung memotivasi, ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, karena ini perintah Allah, jangan kau ragu, laksanakan saja. Laksanakan saja. Sembelih aku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar kok. Ini perintah Allah. Walau aku ingin hidup masih remaja ya, walau aku kangen ingin kumpul dengan orang tua, tapi yang punya kita meminta aku sudah ingin disembelih. Sembelih. Ya batifal ma tu'mar. Laksanakan ayah gitu Pak. Jadi bapana soleh, anaknya soleh. Kadang-kadang Pak lamun bapana soleh, anakna teu soleh gagal Pak. Kan bisa we anak lamun teu soleh mah protes Pak. Pada dipuncit, bapak we nunggu sekolot Pak. Saya masih ngora gitu kan bisa. Itu tidak terjadi hadirin. Dahsyat luar biasa. Nah, para hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, inilah makna totalitas ketaatan. Sampai nyawa pun tidak berharga, berhadapan dengan perintah Allah tuh sudah, apalah arti nyawa. Apalagi cuma domba Pak. Apalagi cuma sapi. Leres? Itu hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Nah, kalaulah mental pengorbanan totalitas ketaatan ini ada bersemayam di setiap hatinya orang beriman Pak, agama Islam harus maju Pak. Umat Islam pasti maju. Umat Islam pasti menang, takbir. Tapi faktanya kenapa hari ini Islam tinggal nama? Hukum Islam teu aya.
Kenapa hari ini syariat Quran hanya tinggal ada bacaan Quran tapi hukum Quran tidak ada. Hari ini umat Islam bukan hanya kecil dan hina dalam pandangan orang kafir, jadi bulan-bulanan sasaran orang-orang kafir. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Kenapa demikian? Karena semangat ketaatan kepada Allah, kerelaan berkorban untuk membuktikan cinta dan imannya kepada Allah hanya sekedar di mulut, nyaris lenyap di dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin sekalian, itulah karenanya maka Nabi pernah bilang juga, Pak, ya. Jadi ada penyakit di dalam hati umat Islam, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Mereka membuat akhirnya apa? Beragama tapi taat gitu loh. Beragama Islam tapi tidak taat kepada perintah Islam, perintah Allah. Ngaku bertuhan kepada Allah tapi taatkan aturan Allah. Ngaku jadi umat Nabi Muhammad tapi total nuturkan Nabi Muhammad. Ngaku beragama Islam tapi malah curiga karena hukum Islam. Ngaku Al-Quran sebagai pedoman hidup tapi faktanya tidak kunjung Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan. Penyakit hati luar biasa, Pak, yang apabila tidak segera diselamatkan dan itu terbawa mati, celaka hadirin sekalian. Beragama main-main. Itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, "Fala wa rabbik," demi Tuhanmu hai Nabi Muhammad, kata Allah, "la yu'minuna." Manusia itu tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum, sehingga menjadikan engkau sebagai satu-satunya hakim untuk memutuskan benar dan salah berdasarkan hukum yang kau tetapkan, berdasarkan hukum yang kau bawa. Pertanyaannya, Nabi nggak hukuman manusia, pakai hukum KUHP, pakai hukum Islam. Hukum Islam. Hatta yuhaqqimuka fima sajara. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, kata Allah, tidak beriman mereka sehingga di dalam hati mereka tidak ada kecewa atas keputusan, atas hukum yang telah Engkau tetapkan kepada mereka. Wa yusallimu taslima. Yang ketiga, mereka belum beriman. Sehingga syarat ketiga, mereka harus wa yusallimu taslima, pasrah sepasrah-pasrahnya, totalitas tunduk setunduk-tunduknya, seperti yang dicontohkan tunduknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Takbir. Itu hadirin sadana, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pelajaran berikutnya dina ibadah haji, Pak. Fi libasil ihram natajarradu minaz zakharifi ad-dunyawiyah wala jenderal wala malak wala ghani al-kull sawa'un sawa'un amam Allah anna tadhiyatal mal wal juhda wal inabata tutahhiru al-qalba minal kibriya wa qad wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin niqa'i wal 'udati lil fitrah liman addal hajja bil ihlas bi ikhlasin. Man hajja lillah falam yarfas walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummuh, muttafaqun alaih. Para hadirin sadayana, eta nu haji, Pak. Nu haji itu pakaian wajibnya adalah pakaian ihram. Laras, Pak? Tadi dikaitkan model kia. Sehelai kain ihram. Temenang, maaf, pakai celana dalam, pakai kaos dalam, temenang pakai pakaian nu dijahit, betul-betul salah, digalibatkeun ieu.
tak lamun teu paguh nalianana ampun por. Salah. Pakaian ihram sama seluruh dunia. Ya. Untuk semua orang, siapapun dia. Rek presiden, rek jenderal, rek hansip, ihram bajuna ieu. Teu aya atribut-atribut lain. Teu aya atribut bintang 1, 2, 3 wah. Ya. Teu aya atribut bae dikenal Kiai Haji apa. Teu aya Pak. Satpol PP misalnya, enggak ada semua, enggak ada. Ihram. Selembar-lembarnya. Untuk mengingatkan hadirin sekalian bahwa sebenarnya Pak, manusia itu emang ngabuligir Pak. Waktu datang ke alam dunia kan teu nempel Pak. Walaupun sehelai benang tidak nempel. Pada saat dia mati nanti pun yang dibawa sekaya apapun cuma kain kafan. Kuburannya pun seluas apa dia punya tanah waktu di dunia, ya cuma sekitar seukuran semeteran begitu. Leres Pak. Teu aya ceritana, ieu mah juragan pom bensin SPBU maot. Mekel. Pertamina Dex. Ieu mah ceritana apa? Nu maot teh juragan kebon rambutan sugan mawa sagedeng, enggak ada. Ini orang kaya katanya. Pakai AC, kaya. Lahir tanpa sehelai benang pun mati hanya dengan kain kafan. Badannya membusuk nanti. Hadirin rahimakumullah jamaah sadayana. Kain ihram yang dikenakan pada saat berhaji bukan hanya pelajaran untuk mereka yang berhaji dan umroh, tapi juga pelajaran buat kita. Ternyata di hadapan Allah Pak, Masya Allah, sama sadayana ge. Abuligir Pak. Ya Allah. Mun teu aya imanan, teu aya islaman Pak. Naon nilainya manusia? Bandingkan jeung suluh Pak, muliaan kene suluh. Suluh mati kebon diasupkeun ka imahnya tuh Pak. Coba jelema maot Pak, ti imah diasupkeun ka kebon. Ya. Eleh Pak, kulauk teri. Teri itu Pak bisa tembus ekspor loh Pak. Bangke kan sebenarnya teri teh bangke kan. Bandingkeun jeung bangke manusia Pak. Eleh ku teri oge. Maka hadirin sadayana teu pantes manusia takabur, teu pantes manusia ujub, sombong, membanggakan diri, ria, pamer, hasud, dengki, suudon, cinta dunia, teu pantes semuanya. Jelas hadirin sadayana? Ihram mencerminkan jati diri manusia yang memang di hadapan Allah itu dia enggak punya apa-apa. Ngan hanjakalna gitu Pak. Ibadah haji, ibadah umroh ayeuna teh. Maaf ya Pak ya, yang saya alami loh. Nu umroh oge kurang penghayatan, kurang ilmu, kurang pendalaman. Manasik ini maknanya apa-apa segala macam. Bahkan banyak hadirin sadayana. Ayeuna teh ibadah haji jeung umroh ya. Itu nyaris seperti layaknya orang jalan-jalan aja. Kurang penghayatan. Kurang serius. Sepanjang jalan berangkat heureuy wae. Di Mekah heureuy wae. Balik ke Indonesia heureuy wae Pak. Jadi antara sebelum haji, sebelum rodaan, sesudah ada perubahan. Padahal hadirin sadayana Masya Allah, mun dihayati haji dan umroh itu dahsyat banget Pak. Gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Satrasna.
Berikutnya hadirin sadayana, minat tuqunsi ilal waqi asyasi lil ummah. Ibadah haji itu Pak seharusnya bergerak Pak dari dia sebagai ibadah mahdhah bergerak menuju kepada fakta ilal waqi asyasi lil ummah, kepada fakta kehidupan yang siasi di tengah-tengah umat. Maksudnya apa hadirin sadayana? Ghaira anna ruhal haji la yanbaghi an tatawaqqafa inda aswaril masjidil haram. Fal hajju huwa lahdatu isbatin li wahdatil ummah ay al ukhuwatil islamiyah. Yu'akkidu Allah Ta'ala ala rabit al-muqaddasah bainal mu'minin. Kama qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mestinya hadirin sadayana, ibadah haji itu tidak boleh makna ibadah haji sebatas hingar-bingar di Masjidil Haram atau di Arafah. Dia harus bergerak Pak. Ya, ruhnya haji itu kan ada unsur ini Pak. Ibadah haji itu ada unsur isbatun liwihdatil ummah. Ada unsur menyatukan umat manusia muslim, mukmin dari seluruh dunia di tempat yang sama, dengan manasik yang sama, dengan pakaian yang sama. Luar biasa hadirin sadayana. Itos ditandaskan ku Allah Pak. Memang seperti itulah harusnya mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu saudara Pak. Alhamdulillah. Saya ingin katakan Pak, sing bungah jadi mukmin, sing bungah jadi muslim. Naon bentuk kabungahna jadi muslim Pak? Dipersaudarakeun ku Allah ngangge akidah, ngangge kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapa bade mukmin nu kumaha wae di mana wae, ya bahasa naon wae, suku naon apa, upami tos sami-sami bersahadat saudara dia. Naon keuntungan apa? Sebagai sesama mukmin bersaudara, maka doanya tembus satu sama lain. Mereka yang masih hidup dengan yang hidup, mukmin dengan mukmin berdoa, saling mendoakan. Tapi yang mukmin ininya sudah meninggal dunia, saudaranya mukmin yang masih hidup berdoa untuk dia, nepi Pak. Jadi betapa mahalnya nih persaudaraan mukmin ini. Maka jangan dicederai persaudaraan mukmin ini. Dengan apa? Dengan buruk sangka, dengan kebencian, dengan hasud. Akhir-akhirnya apa? Timbul permusuhan, timbul perpecahan. Jangan sampai hadirin. Dan itu yang dimauin oleh setan, itu yang dimauin oleh orang kafir. Mukmin jeung mukmin itu ulah ngadulur. Padahal ku Allah mukmin jeung mukmin teh geus dijadikeun naon? Dulur hadirin sadayana. Bahkan jamaah rahimakumullah, persaudaraan atas nama akidah sesama mukmin, sesama muslim Pak, itu bisa dibanding dengan persaudaraan atas nama nasab, atas nama keturunan. Jelas Pak? Misalnya kieu, lamun tos beda agama, bapaknya Islam, anaknya kafir, Pak. Itu si bapak ngadoakeun anakna teu tembus Pak. Kecuali doa ya Allah beri hidayah. Itu boleh, bisa. Sebagaimana Nabi Nuh ngadoakeun anakna si Kan'an supaya selamat. Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Atau sebaliknya Pak,
Anaknya beriman, bapaknya kafir, Pak. Seperti kisah Nabi Ibrahim dengan orang tuanya bernama Azar. Itu diabadikan di Al-Quran. Meski para ulama mengatakan itu Azar bukan bapak asli, tapi bapak angkat. Ketika Nabi Ibrahim mendoakan bapak Azar ini, ditegur oleh Allah. Percuma kamu mendoakan dia, kecuali doa yang sifatnya mendoakan hidayah. Jadi hartosna apa? Doa, meskipun itu orang tua dan anak, anak dan orang tua, Pak, lamun teu saagama tetembus. Adik lancek beda agama tetembus. Mamang jeung alo, uwa jeung alo, beda agama tetembus, Pak. Tapi walaupun dia bukan orang tua dan anak, dia bukan hubungan kakak beradik, dia bukan hubungan paman dan keponakannya, asal dia seiman, asal dia seislam, saling mendoakan, tembus, Pak. Takbir. Ini mahalnya persaudaraan Islam. Gitu hadirin sadayana. Makanya duduluran Islam kudu dijaga. Sesama muslim itu kudu husnudzon. Sesama muslim itu kudu cinta. Kudu dekat. Bahasa Al-Quran apa? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sing ulas asih jeung papada mukmin tuh. Sing tegas jeung keras ka jalma kafir, ulah tibalik. Galak banget kepada mukmin, bengis banget ke sesama muslim, tapi begitu lentur, lemah, lembut banget ke orang kafir. Saya akibat salah didik teh gitu, Pak. Papada muslim tapi beda guru, beda guru, beda didikan, beda pemahaman, Pak. Jelas hadirin sadayana? Jelas hadirin sadayana? Maka rek NU, rek Muhammadiyah, rek Hizbut Tahrir, rek FPI, rek Jamaah Tabligh, rek Persis, rek PSSI, sahadat berarti saudara, takbir. Sama-sama bersahadat berarti dulur, takbir. Meribut wae, Pak. Masya Allah. Jelas hadirin sadayana? Ini isbatun li wahdatil ummah. Maka hanjakal, Pak, jelma geus haji balik di Mekah geuleuh ka papada mukmin. Nyaah, Pak, jelma balik ti haji kembali ke tanah air curiga dengan sesama muslim. Rek dicurigaan mah, Pak, Yahudi, rek dicurigaan mah, Pak, Nasrani. Laras teh, Pak. Berita hot news pekan ini itu Bandara Kertajati, Prabowo punya keinginan untuk dijadikan pangkalan militer Amerika. So, Masya Allah hadirin sadayana. Bagi hancur wae negara, Pak. Pemerintah saat ini tidak bisa menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Tidak bisa menghadirkan pendidikan berkualitas untuk rakyat. Pemerintah hari ini egois. Hanya nguruskan partainya wungkul. Tidak bisa menghadirkan bagaimana rakyat ini bersatu. Geus mah ekonomi hancur, persaudaraan hancur, persatuan anak bangsa ini terkoyak. Sudah begitu loyalitasnya kepada Amerika dan Israel pula. Ya Allah, hadirin sadayana. Hadirin sadayana, saya ingin mengingatkan, saatnya kita bersatu, Pak. Kenapa musuh begitu gampang masuk, memporak-porandakan kehidupan kita sebagai umat atau sebagai bangsa Indonesia lah? Mengapa demikian mudah? Karena kitanya pecah. Karena kitanya tidak bersatu. Akhirnya apa? Sibuk saling bermusuhan satu sama lain. Dulur bermusuhan. Akhirnya apa? Musuh tidak anggap musuh, masuk dia. Itu yang nggak boleh kita terjadi. Maka kita kudu cerdas. Dulur kudu dijadikan dulur, musuh
kudu dijadikan musuh. Saha musuh teh Pak? Nu dinasku Al-Qur'an al-yahud wan nasara. Walan tarada ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas hadirin sadayana? Waspada apa dengan mereka? Curiga dengan mereka. Entong waspada jeung papada mukmin. Curiga jeung papada mukmin. Akhirnya apa? Sibuk kita siang malam berantem. Masuk musuh Pak. Dari ujung barat, ujung timur. Masya Allah ngeri. Jelas hadirin sadayana? Gitu jamaah rahimakumullah. Masya Allah. Lil asafi hunaka fujwatun wasi'atun baina ramzil wihdah fi Makkah wal waqi al-mutamazzik fil alam al-islam fil alam al-islami al-yawm fabaina ma yasjudu malayinul muslimin fi saffin wahidin yu'ani ikhwatuna fi Gazzah min ibadatin jama'iyatin mustamirrah wa tusajjalu taqarirul umam al-muttahidah alaf ad-dhahaya al-madiyyin wa tadmiril bunyatit tahtiyah bainama la tazalu istijabatul alamil islami muzza'atan bisababil masalih al-wataniyah ad-dayiqah wa tahalufatil juyusiyasi al-muaqqadah. Sayang banget Pak, umat Islam di Mekah kurang menghayati sesama mukmin itu saudara, kurang menghayati sesama muslim itu dulur Pak. Nu terjadi coba Pak digambarkan di dia. Di Mekah Pak umat Islam kompak guyub. Solat yang sama, gerakan yang sama, bacaan yang sama, berdiri bersama, ruku bersama, sujud bersama, tawaf bersama, zumrah bersama, sa'i bersama, kompak guyub bakir ibadah. Tetangga Mekah, tetangga Arab, Gaza Pak, kaum muslimin di Gaza, keur dibantai habis-habisan. Tenyambung. Sementara negara-negara yang lainnya hadirin sadayana tos disekat, maka sekat nasionalisme. Arab lain ngabantuan Gaza, tapi malah membebek nyembah ke Amerika. Sementara di Arab, Mekah khususnya, itu tempat diselenggarakan ibadah haji. Di dia beribadah, di dia ternyambung hadirin sadayana. Tantangan untuk kita. Hentikan kebodohan ini, takbir. Hentikan kemunafikan ini. Untuk apa khusyuk ibadah begitu? Tapi tak ada kepedulian dengan sesama muslim. Itu hadirin rahimakumullah. Sedih Pak. Jutaan manusia di Mekah ibadah dengan manasik yang sama, dengan syiar yang sama, bacaan yang sama, zikir yang sama. Sementara tetangganya Palestina, Gaza, ngeri hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Laqad asbatat tarikh anna al-Islam kana al-quwwata al-'uzma fil 'alam indama kanatil ummah muwahhadatan tahta qiyadatin wahidah. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam itu sejatinya Pak, agama yang ya'lu wala yu'la, tinggi dan gak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Agung dan tidak ada yang mengalahkan keagungannya. Kuat dan tidak ada kekuatan yang menandinginya. Islam dan kaum muslimin itu. Kapan itu terjadi Pak? Sejarah membuktikan indama kanatil ummat muwahhadatan tahta qiyadatin wahidah. Ketika umat itu hidup di bawah satu kepemimpinan. Hari ainam apa? Jumlahnya doang loba,
Tapi umat Islam lemah. Kenapa? Pemimpinnya loba pisan. Ya, tiap-tiap negara aya presidena. Leres? Tiap-tiap umat Islam gaduh partai jeung partai teu akur, da aya ketua partai leres. Dipecah deui ku ormas, pirang-pirang ormas aya ketuana, pecah deui Pak. Umat Islam itu dulu Pak, satu pemimpin, satu hukum, satu undang-undang. Apa pemimpinnya? Ala wahya al-khilafatul islamiyah. Kepemimpinnya bernama khilafah. Maka hadirin sadayana, orang ketika tarawih kamari banyak sabulan, itu disebutkan Pak, al-khalifatul ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Apa jawab? Radhiyallahu an. Al-khalifatus saniyah Sayyiduna Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Al-khalifatus salisah Al-khalifatus salisah Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman ibn Affan. Al-khalifatur rabi'ah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Disebut Pak khalifah. Eta disebutan khalifah kita teh Pak, aya maknana. Apa maknanya? Waktu itu dalam rangka untuk memberi tanda bahwa jamaah masjid ini itu percaya dan mengimani kekhalifahan yang 4. Kan aya Pak, jelema nu ngaku Islam ngakuna Khalifah Ali unggul. Menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu satu. Yang kedua Pak, ya, guru-guru orang ngabejaan. Orang teh baheula hirup umat Islam itu di bawah kepemimpinan namina khalifah. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dan khalifah-khalifah sesudahnya. Betul? Gitu hadirin sadayana. Ayeuna geuleuh ka khalifah. Geuleuh kana khilafah. Aneh Pak. Masya Allah. Selanjutnya hadirin sadana jamaah rahimakumullah, hadan nizam yadmanu tatbika syar'illah bisyaklin kamilin. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang menjamin diterapkannya syariat Islam secara sempurna. Wa yahmil ummah minadh-dhulmi, ngajaga umat tina kedzaliman Pak. Wa yadfa'u ajalatal ulum wal ma'arif. Wa yadfa' ajalatal ulumi wal ma'arif. Nggak tahu ini yang ketiga ini. Jadi menerapkan Islam secara sempurna, ngajagaan umat dari berbagai krisis. Maka bahasa Kanjeng Nabi, innamal imamu junnatun. Sesungguhnya pemimpin itu adalah benteng keur ngalindungan rakyat. Jelas hadirin? Itu khilafah Pak, pemerintahan dina Islam. Ada pemerintahan demokrasi mah Pak, pemimpin teh lain jadi benteng tapi jadi pagar makan tanaman. Jatah rakyat dihakan ku pemimpin. Ludes Pak. Kudu nama namina pemimpin Pak, teu bedana siga kolot ka anak. Anak heula sing nawareg. Anak heula sing sehat. Anak heula sing salamet kitu hadirin sadana. Jelas Pak? Orang tua Pak, pemimpin tuh laksana orang tua. Nyaah nak rakyat tuh. Siga kolot ke anak. Jelas? Andai kata boleh milih Pak, orang tua melihat anaknya sakit, andai bisa dipindahkan tuh penyakit, jangan ke anak saya, biar saya aja orang tuanya. Gitu Pak. Ada makanan bisa dimakan orang tua, anak nggak kebagian, orang tua pasti memilih lebih baik anak yang makan, biarkan aku orang tua nggak makan. Gitu Pak. Rakyat tuh Pak, hubungan pejabat jeung rakyat kuduna kitu. Cek pejabat teh, daripada rakyat yang sakit, biarkan kami para pejabat yang sakit. Daripada rakyat yang sengsara, biarkan kami para pejabat yang sengsara.
Daripada rakyat yang kelaparan, biar kami yang kelaparan. Itu kudu nama. Kan eueuh eta teh. Mun di Islam mah nyata, Pak. Kalau di Islam tuh nyata, Pak. Dalam pemerintahan Islam tuh nyata. Tapi sayang hari ini umat Islam teu dipahamkeun tentang Islam tuh ada sistem pemerintahannya. Ya, nyawana Islam teh wudu doang. Barjing jarang wudu oge akhirnya mah. Islam mengatur ekonomi, Islam mengatur pendidikan, Islam mengatur kesejahteraan. Luar biasa Pak. Mesti dalam satu negara orangnya berbeda-beda memeluk agama, tapi semuanya nyawanya dijaga oleh Islam, hartanya dijaga oleh Islam, akalnya dijaga oleh Islam, keturunannya dijaga oleh Islam. Eta teh Pak, ayeuna teu aya. Oleh karena itu maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Pak ya. Jadi lidzalika, oleh karena itu maka yajibu an tatahawwala ruhut ta'ah wa tadhiyah fil hajj ila taqatin siyasiyatin litauhidis sufufil ummah. Oleh karena itu maka jamaah rahimakumullah, semangat ibadah haji, semangat berkorban, korban dalam bulan haji harus bergeser Pak. Bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, tapi kudu bisa ngawujudkeun kesadaran umat untuk bersatu. Amin ya rabbal alamin. Gitu para hadirin sadayana. Pratoskeun Pak. Daya eta mah susah Pak, daya pemersatu mah. Maka saya ingatkan sekali lagi, kita ini sebagai muslim bersaudara diingatkan oleh Allah tadi di ayatnya, sekarang di dalam hadis Nabi Pak. Masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman, fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid, perumpamaan mukmin dengan mukmin dalam hal kasih sayangnya, dalam hal cintanya, dalam hal welas asihnya, itu seperti satu jasad. Satu apa? Jasad. Idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Ketika ada satu anggota badan yang sakit, meriang demam ke seluruh tubuh. Kemarin Pak, waktu hari apa ya? Acaranya seminggu Pak. Abdi teh keseleo ya, bagian tangan. Keseleo nama push up kencang teuing mau sob. Seleo sampai masya Allah nyautan nyeri luar, sampai sujud ge lempeng gitu tuh Pak. Sujud tuh. Aduh ya Allah. Sehari semalam saya makannya pakai tangan kiri itu, nggak bisa pakai tangan kanan gitu biasa Pak. Nekuk sakit biasa. Pakai tangan kiri darurat, ya Allah. Padahal yang sakit ini ada berapa jadwal pengajian juga saya batalkan. Karena asal disedot gitu Masya Allah. Nah, cek Kanjeng Nabi Pak, persaudaraan muslim, walas asihnya, kasih sayangnya, satu sama lain kudu siga awak. Hiji lapar, karasa lapar ku kabehan. Hiji nyeri, karasa nyeri ku kabehan gitu. Ulah ieu cerik ieu huhahehe. Namanya? Yang ini sedang merintih, yang ini joget berpesta ria. Umat Islam teu kenging kitu, Pak. Jelas hadirin sadayana? Nah, itu. Pantang banget tuh. Dalam hadis disebutkan, kau kenyang, tidur kekenyangan, tetanggamu susah tidur karena kelaparan, salatmu, doamu tidak diijabah. Peka duduluran. Laras apa? Nah, ibadah haji itu tadi Pak, di antara spirit ibadah haji adalah mewujudkan apa? Persatuan dan pengorbanan. Wallahu a'lam bissawab. Pelajaran pertama cukup sampai di sini. Lalu kita akan masuk ke pelajaran kedua. Seperti biasa hadirin sadayana, pelajaran 1, 2 dijeda dengan tanya jawab. Silakan.
Jantan kia ibunya ditinggal tina sisi hukum sunnah sareng ekah sareng kurban status hukumnya sama-sama sunnah, sama-sama sunnah. Ekah perempuan 1 ekor kambing, untuk laki-laki 2 ekor kambing, bagi yang mampu sunnah. Dilaksanakannya di hari ke-7 bersamaan dengan potong rambut dan memberi nama. Itu harus di hari ke-7, sunnahnya begitu. Kalau tidak, di kitab fikih itu boleh bergeser ke hari berhentinya nifas. Berhentinya nifas itu bisa 40 hari atau paling lama 2 bulan, 60 hari. Lewat di waktu itu can mampu kene hadirin sadayana, berarti tos lewat waktu tuntutan ekah. Gitu hadirin sadayana. Jadi ekah itu dilaksanakan di hari ke-7. Atau kata ulama, kalau memang belum mampu, bisa di hari berhentinya nifas. Hari ke-40 atau hari ke-60 ibunya nifas, boleh. Kalau sudah lewat itu, maka seruan sunnahnya sudah lewat, sudah gugur. Seperti halnya ada sholat duha. Sholat duha itu dimulai naiknya matahari sekitar 1 tumbak dalam pandangan mata sampai waktu duhur. Kalau sudah waktu duhur, lewat waktu duhur, maka waktu sholat sunnah duha sudah habis gitu. Gitu ibu. Lalu kemudian kurban. Kurban juga sama, hukumnya sunnah. Dilakukan khusus di tanggal 10 bulan Dzul Hijjah dan 3 hari sesudahnya yang disebut Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Jadi kalau pertanyaan mana yang harus didahulukan, ini dua-duanya sama penting. Sama penting. Kalau ada orang mengatakan tekenging cara kurban kangge jalmi anu teu acan ekah, itu kan sering tuh di masyarakat. Salares nama ekah upamitos kalewat waktos 2 sasi sehep waktu nifas ternyata teu acan mampu, ya gugur tuntutan sunnahnya, tos gugur salares nama. Duka tanya pendapat para ulama aya ngaekahan jalmi sepuh gitu. Sepetos kodo. Aya teu kaung sadina kitab. Abdi gitu nya. Oh. Bukan orang tua kan mengekahin sunnah mengekahin untuk dirinya gitu. Oh, abdi macan mendak tuh ternyata. Oh, acan. Iya. Gitu Ibu. Ya. Jadi kita hari ini nih kalau mau kurban aja tanpa harus mencari info. Saya dulu udah dikahin belum ya gitu. Enggak usah. Gitu, Bu. Ya. Jadi kita hari ini nih mau korban aja, langsung niat korban tanpa harus mencari info dulu. Saya diekahin enggak ya? Enggak usah. Gitu. Wallahu alam. Jelas? Ayo nusanes di, mangga. Mangga Ustaz Hasan. Ya. Jadi pertama nu disebutkan mampu orang untuk berhaji adalah 1, kewajibannya untuk menafkahi dirinya dan menafkahi orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, dalam hal ini anak dan istri, itu ya. Itu sudah tertunaikan. Terjamin paling tidak untuk masa pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji berapa hari? 40 hari. Untuk 40 hari ke depan tuh, ya, jadi keluarga tuh sudah kanafkahan, maksudnya. Lalu kemudian tidak punya hutang.
Lalu berikutnya ada kecukupan untuk bisa makan, minumnya keluarga yang jadi tanggungan wajib nafkah selama kita di tanah suci. Jadi hitung-hitung setahunan cukup ente. Ala kada tegaduh hutang, lalu kemudian keluarga kacumponan, selama 40 hari kita berada di Mekah itu dalam kondisi aman, lalu ternyata ada uang lebih dari itu, itulah mampu gitu. Kalau tidak ditunaikan berarti dosa. Ini juga bisa berupa uang cash ataupun juga ada uang cash mah nggak ada, tapi ada aset yang bisa diuangkan untuk menunaikan ibadah haji dalam kondisi syarat seperti tadi, tidak punya hutang, keluarga tercukupi nafkahnya, lalu selama ditinggal haji stok aman gitu Ustaz. Nah, persoalan berikutnya Bapak Ibu, kangge anu teu mampu haji. Kangge anu teu mampu, asal usulna aya asbabul wurudnya, sebab terjadinya hadis yang kita diperintahkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi, dzikir tasbih 33, atau salat hamdalah 33, takbir 33, itu sebab datangnya hadis ini gara-gara ada beberapa orang dari kalangan fakir miskin datang menghadap ke Nabi. Apa yang dicurhatkan oleh orang-orang miskin ini? Ya Rasulullah, kami tidak hasud dengan orang kaya karena kekayaannya. Tapi yang kami sedihkan adalah orang kaya bisa banyak berbuat amal yang kami tidak mampu. Kami sholat, mereka sholat. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kata orang miskin nih. Kami silaturahmi, mereka silaturahmi. Mereka bersedekah, kami tidak mampu. Mereka berinfak, kami tidak mampu. Bahkan mereka berhaji, kami tidak mampu berhaji. Yang kami sedihkan bukan karena kami miskin, mereka kaya. Tapi kok semacam ada peluang yang berbeda nih antara orang kaya dengan orang miskin. Apa jawaban Rasul? Menyoroti masalah haji. Jangan khawatir, kata Nabi. Karena kamu tidak mampu berhaji karena faktor keuangan, maka supaya kamu tetap mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna di sisi Allah, maukah aku kasih amalannya, kata Nabi. Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Terus kata Nabi, baca setiap kamu selesai sholat, tasbih 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33. Kamu kerjakan ini karena Allah, maka pahala haji dan umrah untuk kamu sudah didapat di sisi Allah. Sallallahu Muhammad. Si fakir miskin tadi nanya ya Rasul, bagaimana kalau ini pun juga diamalkan oleh orang kaya? Nabi sambil tersenyum, ya, amal perbuatan tidak akan tertukar. Yang pasti, kamu tidak akan tertinggal oleh orang kaya. Kamu tetap bisa beramal, bersaing dengan orang kaya. Jadi panasna teh panasku pahala, lain panasku pada batur kabeli mobil terus muriang sanes. Terus tetangga kabeli sawah asup rumah sakit, ya. Terus tetanggana peresmian ruko, bejana nepi di rumah sakit, hoswe maut. Bukan itu si miskin itu. Orang miskin zaman sahabat tuh ngiri ke orang kaya tuh karena merasa ini tertinggal nih kami, begitu. Jelas Pak? Hayang haji, hayang umrah, artosna ayan teh wiridan, tasbih tilu-tilu, hamdalah tilu-tilu, Allahu Akbar tilu-tilu. Ya. Kade Pak ulah maksakeun, orang hayang haji jeung umrahnya duit teu boga, akhirnya Pak aya nu nawaran haji leasing. Umroh leasing,
Cukup setor 2 juta cina gitu. Anda bisa menunaikan ibadah haji. Pak, saya jawab, itu haram. Haram, Pak. Riba renten itu. Sudah aja pengen haji umrah mah teu boga duit mah wiridan we sing husu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Haji umrah, Pak. Ngan ulah ngarep-ngarep aya nu ngageruan haji. Ji ka mana ji? Yang penting nilainya, yang penting pahalanya. Gitu Kang Ustaz Hasan, jelas? Baik.